Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita akan ngomongin, plus gue pengen ngasih lihat handphone Samsung yang baru aja gue pegang. Agak sedikit telat tapi gak apa-apa. Ini dia Samsung Galaxy A31. Samsung Galaxy A30s tahun lalu gue nobatin sebagai salah satu handphone yang paling menarik. Samsung Galaxy A71 dan juga Samsung Galaxy A51. Jadi seri Samsung Galaxy AX1 yang pertama dibawa ke Indonesia juga hitungannya price to performance itu sudah oke. Makanya begitu Samsung ngontak dan bilang, "Fik, mau nggak nyobain Samsung Galaxy A31?" Jawaban gue adalah tentu iya, karena siapa yang nggak pengen nyobain handphone baru. Tapi di balik jawaban itu ada semacam pemikiran, ini Samsung Galaxy A31 mau dibikin kayak gimana lagi nih, kakak-kakaknya udah oke gitu kan. Gue sempat datang ke virtual launch-nya, jadi via online. Tapi setelah acara launching itu gue nggak nonton review apapun. Dan to be honest though, di acara launch itu gue agak kayak tidak terlalu konsen. Jadi begitu gue riset, nyari tahu seperti apa sih spesifikasinya Samsung Galaxy A31, gue terkejut karena dia menggunakan MediaTek. Wah, Samsung pakai MediaTek di seri A31. Kira-kira bakal kayak gimana nih antara price to performance-nya? Dan itu sih sebenarnya tema video ini akan lebih ke sana. Anyway, begitu barang ini sampai ke rumah, hal pertama yang gue lakukan pastinya adalah unboxing. Dengan prosesi unboxing seperti biasa, lo akan ngeliat ada kotaknya. Dalam kotaknya ada kotak kecilnya. Gak ketinggalan ada handphone, ada kabel charger, dan juga ada batok charger fast adapter fast charging yang ini sudah 15 watt. Plus lo juga akan dapat case, dan gak ketinggalan ada buku panduan penggunaan if you still need it. Gak pakai lama, langsung gue setup karena memang gue sepenasaran itu sama Samsung Galaxy A31. First impressionnya pas megang handphone ini tentu rasanya seri A banget. Prism Crush jenis finishing bagian belakang ini emang udah khas seri A-nya Samsung lah. Sedikit beda emang kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy seri A sebelumnya. Mereka kan Prism Crush-nya tuh ada shirt gitu. Kalau ini cuman shirt. Semoga menjelaskan ya. Intinya seri A71, A51 tuh Prism Crush bagian belakangnya kebagi jadi kayak 3 bagian. Kalau yang ini cuman kebagi jadi 2 bagian. Inti yang tadi tuh gue pengen jelasinnya itu. Secara grip Samsung Galaxy A31 ini nyaman, enak digenggam. Tapi iya, Samsung Galaxy A31 ini emang lebih tebal bodinya dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih tipis. Cuman untuk gue sebenarnya hal ini nggak masalah, karena ketebalan 8,6 mili yang dipunya sama si Samsung Galaxy A31 ini memberikan ruang lebih untuk baterai Samsung Galaxy A31 jadi 5000 mAh. Dan baterai Samsung Galaxy A31 ini nggak cuma modal gede aja, karena juga punya performa yang oke. Dengan single charge, gue bisa pakai Samsung Galaxy A31 ini lebih dari 2,5 hari, dan screen on time-nya gue bisa mendapatkan sampai 12 jam. Gak ngerti lagi baterainya powerfulnya kayak gimana kan. Nah, dengan hasil performance yang monster tadi, itu gue menggunakan handphone ini kencang untuk masalah YouTubean dan juga social media. Makanya gue sangat salut karena itu biasanya lumayan nyedot baterai banget. Gak ketinggalan kalau misalkan lo ngerasa ternyata performanya masih kurang oke nih baterainya gitu. Kayak oke, ternyata screen on time 12 jam kurang buat lo. Tenang aja, seperti tadi gue bilang, Samsung Galaxy A31 ini datang dengan batok charger adaptive fast charging. Waktu nge-charge Samsung Galaxy A31 ini sendiri menurut gue decent, nggak sampai 3 jam, di atas 2 jam, tapi hitungannya fair lah. Nunggu sedikit, cuman seenggaknya lo bisa mendapatkan performa baterai yang luar biasa. Untuk urusan layar, Samsung Galaxy A31 ini alhamdulillah masih kebagian panel Super AMOLED menggunakan desain Infinity U display ukurannya 6,4 inci. Berarti kalau perlu always on display, ini sudah hadir fiturnya di handphone ini. Dan gak ketinggalan fingerprint sensor yang juga tertanam di dalam layar dan punya performa yang reliable. Yang menarik di sini Samsung Galaxy A31 itu karena menggunakan chipset MediaTek, biasanya gambarnya itu extra sharp kalau kita nonton YouTube. But somehow Samsung itu berhasil memanfaatkan extra sharpness yang dimiliki sama MediaTek yang digunakan oleh Samsung Galaxy A31 ini, ngebikin gambar tetap masih nyaman untuk dilihat. Panel Super AMOLED yang dipakai sama Samsung Galaxy A31 ini juga berarti ngasih kita urusan warna yang bisa dibilang lebih pop dan juga vivid. Desain layarnya juga flat, dan ini menjadi favorit gue tersendiri karena emang tidak gampang salah pencet. Buat
buat masalah responsivitas, gue mencoba main game pakai handphone ini dan hitungannya aman-aman aja. Masalah performa main game, tentu nggak cuman layar aja, tapi juga bergantung sama performa internal dari handphone ini tersendiri. Samsung Galaxy A31 itu punya konfigurasi RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB yang bisa di-expand up to 512GB pakai memory card, dan juga menggunakan chipset MediaTek Helio P65. Surprisingly, Samsung Galaxy A31 ini handal untuk main game, dan ini bukti kalau masalah performa itu tidak tergantung satu-satunya pada hardware aja, tapi juga pada software. Samsung ngasih nama optimalisasi software di sini untuk main game, yaitu Game Booster dan juga Frame Booster, dimana intinya adalah kita main game bisa lebih stabil, lebih nyaman, dan juga secara frame itu tidak gampang drop. Dan ini terbukti di saat gue main CODM menggunakan Samsung Galaxy A31, hitungannya handal. Kalau kita coba cek pakai Geekbench 5, performa dari Samsung Galaxy A31 ini 353 untuk single core dan juga 1181 untuk multi core. Bukan yang paling wah, tapi cukup untuk harian seperti social media, messaging, dan juga untuk casual gaming. Untuk software sendiri, Samsung Galaxy A31 ini udah pakai One UI 2.0, basisnya sudah Android 10, dan untuk yang butuh NFC, Samsung Galaxy A31 ini sudah support NFC. Oh iya, untuk kelengkapan fisiknya sendiri, Samsung Galaxy A31 ini masih punya headphone jack dan juga punya bentuk yang unik untuk SIM card tray-nya. Dari sisi kamera, Samsung Galaxy A31 ini punya setup 4 buah kamera belakang, yaitu 48 megapiksel main kamera, 5 megapiksel depth sensor kamera, 5 megapiksel makro kamera, dan juga 8 megapiksel ultra wide angle kamera. Di bagian depannya, Samsung menggunakan kamera 20 megapiksel untuk selfie kameranya dan tertanam di bagian atas tengah layar. Performa kameranya sendiri berdasarkan uji coba sementara gue, Samsung Galaxy A31 ini punya performa yang sudah lumayan di bagian dynamic range. Menggunakan mode point and shoot alias auto, lo bisa mendapatkan hasil foto seperti ini. Hitungannya udah bagus dan juga mudah digunakan. Ada sedikit perbedaan hasil kalau misalkan scene optimizer-nya itu lo aktifkan, tapi overall kameranya menurut gue handal. Gimana kalau lo orangnya pengen total control? Samsung Galaxy A31 ini hanya memberikan kontrol ISO, white balance, dan juga exposure value aja di mode Pro-nya. Tapi sekali lagi, gue informasikan hasil foto out of cam-nya mode auto pun juga sudah cukup kalau lo hanya memerlukan foto lo untuk social media atau kirim-kirim foto lewat WhatsApp aja. Oh iya, kalau menurut lo gue perlu bikin video detail tentang kamera Samsung Galaxy A31, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin akan gue bikin kalau banyak yang minat. Dan segmen foto terakhir tadi mengakhiri obrolan kita tentang Samsung Galaxy A31 ini, yang secara resminya itu dijual dengan harga 4.199.000. Tapi kalau lo mencari online sekarang lewat marketplace apapun favorit lo itu, lo bisa menemukan Samsung Galaxy A31 ini mulai dijual di harga 3,7-an. Jadi nggak 3,7 pas, tapi lebih dikit lah, mungkin lebih 50 atau mungkin lebih 75.000. So far sih yang gue temuin seperti itu. Dan akhirnya dengan harga dimulai dari kepala 3, Samsung Galaxy A31 ini is actually becoming one of the most interesting Samsung devices dari seri A. Kenapa? Karena harganya ada di kepala 3. Makin deket tuh antara value dan juga performance yang dikasih sama Samsung Galaxy A31. Tapi kalau misalkan lo punya pendapat tersendiri atau mungkin lo sudah menggunakan Samsung Galaxy A31 sebelumnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah pendapat lo apa, atau juga menurut lo sendiri selama ini lo udah pakai itu kayak gimana. Karena kan barangnya juga nggak baru-baru banget ya. That's why I wanna know, I want to listen. Anyway, that was the video for today. Kalau memang video ini membantu lo in a way mendapatkan informasi tentang Samsung Galaxy A31, please do hit like. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.